Hidup itu yang dicari adalah keutamaan. Tidak ada orang nyari kejelekan. Jadi yang pertama, kebajikan manusia urusannya adalah jiwa. Fisik itu dipengaruhi oleh jiwa. Ini alirannya agak ideal. Beda sama besok eksistensialis. Kalau jiwa baik, maka fisik akan baik. Maka katanya Socrates, sumber kebahagiaan itu adalah jiwa. Berarti apa? Tugas kita hidup adalah ngopeni jiwa biar dia jadi sempurna sesuai potensinya, kembali ke hakikinya jiwa. Nah, fisik buat apa? Fisik itu mendukung kesempurnaannya jiwa. Maka nanti sangat terkenal semboyannya Socrates yang sering kalian pakai hari ini, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Makan termasuk minum, termasuk kawin, termasuk apalah yang fisik-fisik, itu dilakukan, dialami dalam rangka apa? Perjalanan jiwa untuk menemukan kesempurnaannya. Hakikatnya hidup di situ. Jangan berhenti di fisik, jangan berhenti di makan. Jadi tidak sekedar makan, tidak sekedar kalian belajar, tidak sekedar kalian nonton TV, tapi apapun dalam hidupmu yang kamu lakukan, kamu pikirkan, arahnya harus, kalau bahasa Inggrisnya, perfection of the soul, menyempurnakan kondisi jiwamu. Kamu boleh suka sepak bola, mungkin kamu sah-sah saja milih ngerokok, termasuk boleh-boleh saja kamu begadang, asal ada dampak kenaikan kelasnya jiwa. Dengan saya begadang, Pak, menonton sepak bola, saya sadar bahwa hidup ini ternyata seperti permainan. Wah, tidak apa-apa. Ya. Kadang kalah, kadang menang. Yang sudah dijago-jago akhirnya ya kalah duluan. Yang tidak dijago malah menang. Siapa bisa membayangkan Leicester tiba-tiba juara? Loh, filsafatnya main. Saya sekarang semakin sadar. Jadi meskipun IP saya jelek, saya tidak minder, Pak. Wah, gitu loh. Ya saya ngerti, meskipun IP jelek, nasibnya juga baguslah aja lah. Jadi itu perfection of the soul. Apapun yang kamu alami, kamu pikirkan, kamu lakukan, harus ada dampak positifnya terhadap unsur paling hakiki dalam hidupmu, yaitu jiwa. Melahirkan kesadaran-kesadaran baru, semakin evolutif, semakin baik. Ngerokok mungkin ya secara fisik kesehatan dia jeleknya luar biasa, tapi mungkin dengan ngerokok ada perfection of the soul-nya. Saya dengan ngerokok ini jadi sadar, Pak, betapa lemahnya fisik manusia itu. Wah, ngono loh. Jadi, tidak apa-apa, itu namanya arete. Jadi segala yang membuat jiwa optimal dalam fungsinya, maka dia utama. Nah, cuma katanya Socrates ini ya, tadi kan contohnya segala hal. Cuma untuk tahu mana sih yang benar-benar meningkatkan kualitas hidupmu karena sempurnanya jiwa, atau mana yang sebenarnya tidak, mana yang hakiki, mana yang palsu, kamu butuh pengetahuan. Kalau kamu tidak punya pengetahuan, tidak akan ketemu. Kamu anggap dia bikin jiwamu sempurna, tapi ternyata mungkin tidak. Loh Pak, dengan ngerokok itu saya sadar itu loh Pak. Enggak, pengetahuanmu perlu ditambah lagi.
Kita butuh pengetahuan. Karena kalau tanpa pengetahuan, ya tanpa data, ya mungkin pinginnya kamu menaikkan kelasnya jiwamu, mungkin malah mendegradasi. Jadi mungkin kamu pinginnya jadi orang utama, malah jadi hancur. Kenapa? Pengetahuannya kurang. Pak, saya ingin latihan menahan diri, Pak. Tidak makan, tidak minum 40 hari, 40 malam, Pak. Pengetahuanmu kurang. Nggak mungkin kamu bisa mati. Karena kita makhluk hidup yang normal. Nah, mekanisme makhluk hidup, belajarlah. Jadi pengetahuan jadi kuncinya. Maka pengetahuan itu adalah bagian utama dari keutamaan. Jadi perilaku yang utama itu demi perfection of the soul. Dan untuk tahu mana yang perfection of the soul, mana yang tidak, kita butuh pengetahuan. Nah, nanti ini teorinya kayak diwarisi Plato kemarin. Kalau orang pinter itu pasti dia tidak akan berbuat jahat. Semakin pinter orang, dia akan semakin baik. Kalau ada orang ilmunya tambah tapi perilakunya nggak tambah, maka ada yang salah dalam pengetahuannya. Orang pinter itu tahu baik, tahu buruk, tahu benar, tahu salah. Kalau dia memang benar-benar pinter, dia tidak akan mau melakukan yang buruk dan yang salah. Kenapa? Dia tahu resikonya. Kalau nekat berarti kamu nggak sadar dengan resikonya. Kenapa kok kemarin ada Yuyun diperkosa 14 temennya? 14 orang ini pasti tidak pinter, tidak punya pengetahuan. Loh Pak, dia ngerti loh Pak, benar salah. Iya, tapi pengetahuannya belum utuh. Kalau versi Socrates loh ya. Kalau dia ngerti, pikirannya panjang sampai menjangkau resiko-resiko yang akan dia tanggung, dia tidak akan mau. Itu kan karena mabuk Pak. Ya makanya karena dia mabuk ilmunya hilang. Jadi semakin, kalau kamu ngerti betapa rusaknya misalnya nyontek, kamu tidak akan mau nyontek dengan segala resikonya. Tapi selama ini kamu hanya tidak ngerti resikonya nyontek. Ngertimu pokoknya kalau nyontek asal tidak ketahuan, nilai bagus saja Pak. Tapi mungkin kamu nggak melihat dampaknya untuk jiwamu, dampaknya untuk mentalmu, pendidikan apa yang sedang kamu tanamkan untuk jiwamu. Itu semakin kamu sadar bagaimana, semakin lengkap ilmumu, semakin kamu akan jadi orang baik. Itu maunya Socrates. Kok ada orang pejabat, sudah kiai juga, tapi kok masih korupsi, sebenarnya dia kurang pinter. Apalagi korupsinya ketahuan, saya ora pinter. Iya. Jadi harusnya kalau dia pinter, dia ngerti dampak yang harus dia tanggung dari korupsinya. Dengan enaknya dia korupsi, itu tidak imbang. Dulu. Jadi ada keutamaan. Kamu sama pacarmu nginep di hotel berdua, enak sih. Tapi kan sebentar, kamu paling kuatnya berapa? Tapi dampaknya yang kamu tanggung, itu bisa panjang. Kalau kamu cerdas, kamu tidak akan mau. Apalagi kalau terjadi kecelakaan, wassalam, kamu tidak akan bisa tidur itu. Paling kamu nanti nyari iklan yang itu, terlambat bulan, ini mesti gitu. Iya. Tapi kalau kamu akalmu panjang juga, kamu gak akan serta-merta manut apa isinya iklan itu, karena dampaknya juga luar biasa. Kamu nekat ke situ karena kamu gak tahu dampaknya, baik untuk psikis, psikologis, kesehatan, dan seterusnya. Itu yang dimaksud oleh Socrates, keutamaan itu. Sumber utamanya adalah pengetahuan. Itu yang di level apapun, agama apapun, ajaran apapun, tidak ada satupun yang bilang ilmu itu tidak penting.
Semua bilang ilmu itu penting. Kuncinya hidup itu ada di ilmu. Ya kan? Nabi Adam aja sebelum turun ke bumi kan sama Allah disangoni banyak ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kenapa? Ya bukannya hidup itu ilmu. Kita tahu yang baik dan buruk itu ilmu. Cuma memang kadang-kadang kita males, jadi Allah terus jengkel. Ini dikasih akal, dikasih ilmu, tidak dipakai-pakai. Sudahlah, terus diturunkanlah Nabi. Coba dibantu orang-orang itu biar ngerti yang benar mana. Sudah dikasih fasilitas kok nggak dipakai. Nah itu juga masih judek. Masih orang-orang gampang lupa. Nabinya meninggal sesaat lagi, adalah kasih kitab suci biar nggak hilang-hilang ajarannya. Kan gitu fasilitasnya Allah. Tapi sebenarnya fasilitas yang paling utama itu akal kita untuk menangkap pengetahuan. Itu namanya arete, keutamaan. Jadi dalam hidup mari kita cari yang utama.